Kalau goals kalian adalah untuk produktivitas, latihan itu sebaiknya mensupport produktivitas kalian. Jangan sampai kalian itu personality-nya adalah orang gym banget, melupakan semua kewajiban kalian di luar gym. Contoh misalkan keluarga kalian, kerjaan kalian, atau mungkin social life kalian. Nah kalau misalkan memang kalian fokusnya di productivity, ada satu hal yang jarang sekali orang bahas, yaitu timing exercise. Apakah sebenarnya ketika kita latihan tuh ada waktu-waktu yang lebih optimal? Dan jawabannya nggak se-straightforward itu. Tapi saya akan kasih beberapa insight yang saya udah pakai di klien saya dan ke diri saya sendiri. Dan saya harap kalian bisa untuk aplikasiin ke diri kalian. Nama saya Doni Sinjaya, saya adalah seorang professional fitness coach yang sudah membantu ratusan bahkan ribuan orang untuk mencapai tubuh dan performa impian. Kalau kita ngomongin exercise timing, maka practicality adalah yang utama. Jangan kalian masukin latihan di jam-jam yang memang nggak masuk akal. Contoh misalkan jam 4 pagi kalian latihan, padahal kan baru tidur jam 11 ataupun jam 10. Maka istirahat kalian nggak cukup dan itu nggak praktikal. Jadi practicality itu yang paling utama. Jadi itu kenapa saya dari awal bilang, oke, kamu bisanya kapan? Bisa pagi atau malam latihannya. Yang pasti dan yang fix dan yang konsisten. Manusia itu mencintai konsistensi. Jadi tubuh kalian itu harus diajarin siklus dan harus diajarin kebiasaan. Dan kalau misalkan kita udah coba suatu pola latihan, ya stick dulu ke situ at least ke 3 bulan. Dan kalian lihat apakah mengganggu ataukah bisa jadi bermanfaat untuk kalian. Latihan pagi atau latihan malam, yang mana yang lebih baik? Kalau saya sekarang harus pilih, maka saya akan pilih latihan pagi. Tapi itu balik lagi ke kehidupan kalian. Kalau kalian aktifnya malam, mungkin aja latihan sore ke malam masih oke-oke aja. Tapi kalau dengan kita lihat circadian rhythm manusia, biasanya kalau kita taruh latihan di malam hari, kita akan overstimulated. Akhirnya malah tidur kita itu terganggu. Apalagi kalau misalkan dekat sekali dengan waktu tidur kalian. Jadi biasanya kenapa atlet-atlet itu lebih suka untuk latihan pagi? Karena mereka bisa naikin kortisol mereka pagi, bikin mereka lebih siap seharian gitu ya. Dan mereka menghindari adanya spike kortisol di malam hari ini. Jadi kalau misalkan spike kortisol ini terlalu tinggi di malam karena latihan kalian, tidur kalian akan terganggu. Tapi sekali lagi balik ke poin yang pertama, practicality. Kalau kalian cuma ada waktunya malam, ya udah, kita tinggal bisa atur aja latihannya seintens apa dan seberapa dekat ke tidur kita. Kalau kalian nggak mau mengganggu tidur kalian dan kalian latihan itu cuma bisa malam, maka intensitas latihan itu harus dijaga. Sebaiknya jangan terlalu intens latihannya. Kalau kalian suka latihan sampai gagal, coba di tone down atau kalian bisa kurangi jumlah setnya. At least bikin badan kalian tuh nggak terlalu capek. Karena kita menggunakan intensitas atau jumlah set yang lebih rendah, maka kita bisa berlatih lebih sering. Kalau kalian suka latihan malam, mungkin kalian bisa spread latihan kalian 4-6 kali seminggu. Dan kalian sekali lakuin latihannya itu cuma mungkin 3-4 gerakan dengan intensitas yang cukup oke aja. Nah dengan seperti ini, kalian tidurnya nggak akan terlalu banyak terganggu dan semakin jauh kalian bisa taruh dari tidur kalian, maka tidur kalian akan lebih oke. Beberapa orang itu suka latihan pagi dan malam, termasuk saya. Kenapa harus latihan sehari 2 kali? Jawabannya adalah karena waktu saya terbatas dan ada waktunya itu harus di split. Saya mungkin nggak bisa sekali latihan 2 jam dan saya punya waktu sedikit di pagi, sedikit di malam. Nah, gimana cara kita baginya? Kita udah tahu bahwa latihan malam itu mengganggu tidur kita kalau misalkan dilakuin terlalu intens dan terlalu dekat. Maka latihan paginya ini kita bisa bikin lebih intens. Biasanya kalian bisa jadwalin latihan-latihan pagi itu kayak latihan sprint, latihan interval, latihan leg day, latihan long run, ataupun latihan-latihan yang memang menguras tenaga. Sedangkan kalau malamnya kalian bisa jadwalin easy run, kalian bisa jadwalin accessory work kayak main arms atau main aksesori yang lain. Jadi kalian bisa untuk sequencing. Oke, saya pagi cuma bisa 45 menit, saya tinggal kerjain yang compound dulu. Untuk malam saya tinggal lakuin exercise yang lebih kecil. Nah dengan kalian splitting seperti ini biasanya akan membagi stres lebih merata. Plus kalian nggak terlalu capek pas lagi tidur, jadi tidur kalian bisa jadi lebih enak. Gimana kalau kalian cuma punya waktu lebih banyak di weekends dan pada saat weekdays kalian cuma bisa latihan seadanya? Maka kalian bisa untuk schedule latihan kalian lebih berat di weekend. Saya juga seperti itu, saya tuh lebih free ketika di weekend. Jadi saya bisa untuk latihan lebih keras ketika di weekend. Saya lebih cenderung masukin gerakan lebih berat di Sabtu dan Minggu. Contohnya squat, top set pull up, top set dips. Jadi semua ini bisa dilakuin ketika badan saya itu fresh. Sedangkan ketika lagi di weekdays saya bisa lakuin mungkin kardio ringan, aksesori ataupun gerakan-gerakan yang gak gitu capek dengan intensitas yang lebih rendah. Nah biasanya dengan sequencing weekdays, weekends itu biasa beberapa orang khususnya yang sibuk di weekdays itu bisa lebih berprogres ketimbang kalau misalkan kalian paksain semuanya itu di weekdays. 5 hal tadi itu adalah acuan yang kalian bisa pakai ke depannya. Kalau misalkan kalian hidupnya tuh sibuk dan kalian ngerasa saya tuh nggak bisa atur waktu. Nah kalau kalian bisa pakai 5 yang tadi, saya rasa pasti ada yang at least 1 berguna ke kehidupan kalian. Apalagi kalau misalkan kalian itu bukan tipikal yang punya waktu banyak di gym. Akhir kata, saya harap video ini berguna. Saya Doni Sinjaya, sampai jumpa di video yang selanjutnya.